Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Puji Lestari Ningsih. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial cara entry neraca saldo, data customer, data supplier, dan inventory. Untuk itu, sebelumnya kalian harus membuka Myopnya dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan semua tadi yang saya sudah sebutkan, kita membuat text code dulu ya, text code. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa klik list di sini, kemudian kita pilih text code. Nah, di bagian ini sebenarnya kita bisa menghapus yang tidak terpakai. Kita sisakan GST sama NT saja ya. Yang ini kita hapus saja. Nah, di bagian GST kita klik 2 kali. Untuk text code-nya ini kita ganti dengan PPN. Kemudian di sini kita ganti dengan pajak pertambahan nilai. Begini ya teman-teman. Untuk di bagian link account for tax collected kita pilih PPN outcome, sedangkan link account for tax paid kita pilih PPN income. Lalu kita klik OK. Selesai deh, kita klik close. Nah, maka akan membuka Myopnya ini ya. Setelah kalian udah buka Myopnya, kalian pilih account list nih. Akan tampil seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita mau membuat link account dulu nih. Link account itu adalah penghubung antar akun gitu ya. Kenapa kita buat link account? Link account ini berfungsi ketika kita melakukan proses jurnal yang memerlukan beberapa pencatatan, otomatis Myopnya nanti akan melakukan dalam satu tahap saja. Nah, terus gimana sih caranya untuk membuat link account ini? Nah, di sini saya mau memberikan contoh untuk membuat link account pada misalnya untuk penjualan ya. Caranya mudah, kita klik setup, kita klik link account, kita klik sales account. Kemudian di bagian sales account ini, asset account for tracking receivable diisi dengan account receivable atau piutang dagang. Kemudian bank account for customer receipt diisi dengan cash in bank gitu. Untuk bagian I change freight on sale itu sebenarnya bisa diisi kalau ada akun pendapatan jasa angkut atau freight collected gitu ya. Terus untuk bagian I track deposit bisa diisi dengan uang muka penjualan. Bagian I give discount for early payment bisa diisi dengan potongan penjualan. Kemudian di bagian paling bawah, ISS change for late payment itu bisa diisi dengan pendapatan denda dari keterlambatan pembayaran gitu teman-teman. Nah, sesuai dengan soal kasus kemarin, maka yang perlu kita sesuaikan adalah hanya di bagian ini saja dengan mengisi account receivable dan cash in bank. Kita klik OK. Kemudian kita mau membuat link account untuk akun pembelian nih. Gimana caranya? Sama, kita klik setup, link account, kita pilih purchase account. Nah, di purchase account ini untuk liability account for tracking payable-nya kita isi dengan hutang dagang atau account payable. Kemudian di bagian bank account for paying bills kita isi dengan cash in bank. Kemudian untuk bagian I can receive item without supplier bill itu biasanya dikosongi sih. Walaupun biasanya soal mengharuskan ada transaksi, maka biasanya diisi dengan persediaan yang masih harus dibayar gitu ya, atau accurate inventory. Nah, ini kita kosongi aja. Untuk di bagian bawahnya I pay freight on purchase kita isi dengan freight paid.
Kemudian di bagian bawahnya, yang ini tuh bisa diisi dengan uang muka pembelian, tapi karena nggak ada, kita nggak ngisi. Di bagian bawahnya lagi, I take discount for early payment, itu bisa diisi sama potongan pembelian nih, atau purchase discount. Tapi karena di soal kasusnya nggak ada, jadi kita nggak ngisi. Terus I pay change for late payment, tadi untuk denda keterlambatan pembayaran. Jadi kita mengisinya sesuai dengan soal kasus kemarin, hanya mengisi bagian ini aja. Kita klik OK. Nah, sekarang teman-teman kita bakal belajar buat entry ya, entry neraca saldo. Nah, di sini seperti biasa kita buka untuk account listnya nih. Terus yang di sebelah sini, karena kita mau memasukkan neraca saldo, maka kita tampilkan dulu neraca saldo per 30 November tahun 2011-nya. Gimana sih caranya buat entry neraca saldo? Langsung aja. Yang pertama, buat contoh ya, mungkin kita bisa mengentry misalnya merchandise inventory. Kita buka di sini merchandise inventory-nya adalah 660 juta. Kita klik aja di sini 2 kali. Kita isi di bagian opening balance 660 juta. Kita klik OK. Mudah kan teman-teman? Kemudian misalnya nih ada lagi allowance for debtful. Di sini allowance-nya itu 11.800.000 di kredit ya. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk akun allowance for debtful ini dia kan masuknya ke aset ya. Aset kan saldo normalnya ada di debit, sedangkan dia di sini untuk trial balance-nya ada di kredit. Karena dia bertentangan dengan saldo normalnya, maka kita tulis minus di depannya. Jadi di sini kita tulis minus berapa? 11.800.000. Kita enter. Seperti ini teman-teman, mudah kan? Nah teman-teman, sekarang setelah tadi kita udah entry untuk saldo awalnya, sekarang kita mau entry untuk data customer, supplier, dan inventory ya. Yang pertama kita akan mengentry data customernya dulu nih. Caranya di menu My App-nya kita klik card file, kita pilih card list. Kemudian di sini kita klik new. Nah, di bagian card type-nya ini pilihannya ada banyak ya, ada customer, supplier, dan lain sebagainya. Karena kita di sini mau menginput data customer, jadi kita pilih yang customer. Terus untuk name-nya, karena tadi untuk yang C001 sudah saya masukkan, kita latihan di C002 ya. Ini namanya adalah Fauzi Electronic. Fauzi Electronic. Kemudian untuk card ID-nya adalah C002. Terus untuk address-nya ada di Jalan Melati, nomor 78. Untuk bagian city-nya adalah Pemalang, state-nya Pemalang. Di bagian country-nya diisi Indonesia. Untuk nomor teleponnya kita isi aja di sini, nomor teleponnya adalah 0284 723 5454. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita tinggal klik OK saja. Maka sudah terinput di sini ya teman-teman. Jadi mudah sekali cara untuk menginput data customer-nya.
Setelah kita udah input semuanya ya tadi teman-teman, data customer sama data suppliernya ini udah aku input semua. Sekarang kita bakal masukin nih untuk saldonya. Gimana caranya? Caranya adalah klik setup, balance, kita pilih customer balance. Nah di sini kita akan mengisi sesuai dengan daftar saldo piutang dagang ya. Kita klik add cell. Untuk customer name-nya Fauzi Elektronik. Fauzi Elektronik. Untuk invoice-nya adalah F1125. Kemudian untuk tanggalnya disesuaikan 29. Ini 29. Kemudian untuk memonya adalah saldo awal piutang, gitu ya teman-teman. Kemudian untuk totalnya kita pilih yang bagian jumlah. Berapa? 316.800. 316.800. Di bagian teks kodenya, tag kode kita pilih NT ya. Ini dia. Karena ini totalnya itu udah termasuk sama ini pajaknya begitu. Udah langsung klik record aja. Seperti ini teman-teman. Datanya nanti akan masuk di sebelah amount due. Lakukan tahapan ini seterusnya, caranya sama seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman sudah menginput semua ya untuk daftar saldo piutangnya, keempat-empatnya ini ketika sudah diupload semua ke dalam MyUp, maka akan tampil tampilan seperti ini, congratulations begitu ya. Kita klik OK. Maka data di sini sudah muncul semua sesuai dengan hasil inputan kita, begitu. Oke, sekarang kita akan latihan untuk M3 supplier ya, data supplier. Ini untuk data suppliernya. Ini data suppliernya, kita masukkan saja, kita klik di sini supplier, kemudian klik new. Untuk name-nya ada PT Bumi Pertiwi. Kemudian untuk nomor card ID-nya adalah S001. Untuk address-nya kita sesuaikan di Jalan Ahmad Yani nomor 12. Kemudian city-nya adalah Pemalang. Begini ya teman-teman, untuk state-nya juga Pemalang, country-nya Indonesia. Untuk phone-nya kita lihat di sini nomor teleponnya adalah 0284 630 3334. Kalau misalnya di data suppliernya itu nanti ada email, website, itu bisa diisi ya teman-teman. Ini saya menyesuaikan sama data supplier yang di soal kasus begitu ya. Nah teman-teman kalau mau input lagi bisa langsung klik new saja. Kemudian di sini kita tulis name-nya lagi untuk CV Makmur Jaya. Begitu seterusnya ya teman-teman untuk cara input data supplier. Selanjutnya setelah kita udah input untuk saldo piutangnya, kita mau input buat saldo utangnya ya. Ini untuk saldo hutangnya ada di sini. Ini adalah data untuk saldo utangnya ya. Kemudian caranya gimana? Ini kita close dulu, terus kita pilih setup, pilih balance, pilih supplier balance. Di sini kita klik add purchase.
Untuk nama suppliernya adalah PT Bumi Pertiwi. PT Bumi Pertiwi. Untuk PO-nya adalah C15234. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 23 bulan 11 2011. Memonya adalah saldo awal utang. Nominalnya sama, kita masukkan yang bagian jumlah yakni 251, 251, 900. Gini ya. Kemudian untuk bagian ini kita pilih NT karena itu tadi jumlahnya udah termasuk pajak. Kita klik record. Udah masuk ya datanya ke sini. Gampang banget lakukan cara ini, sama kok langkah-langkahnya untuk menginput data untuk saldo hutang dagang CV Makmur dan PT Sentosa. Ya, selanjutnya kita akan entry untuk data inventory-nya ya. Jadi untuk data inventory-nya adalah ini. Ada nama itemnya TV sama AC. Untuk di menu Command Center kita klik inventory, kemudian pilih item list. Kebetulan untuk yang TV-nya ini sudah saya input. Kita coba latihan untuk yang AC-nya ya. Kita klik new di sini. Untuk item numbernya adalah AC86P. AC86P. Namanya adalah AC P86. Kita checklist untuk ketiga ini karena di perusahaan dagang, jadi ada proses buying, selling sama inventory-nya. Untuk di bagian I buy this item kita pilih cost of goods sold. I sell, kita pilih sales. Kemudian I inventory this item, kita pilih merchandise inventory. Kemudian klik OK. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita close terlebih dahulu. Ya, setelah itu kemudian kita akan menginput untuk quantity sama price-nya gitu ya. Caranya sama, di Command Center ini kita klik inventory, terus count inventory. Di bagian ini counted-nya kita sesuaikan sama yang ada di soal kasus. Jadi untuk TV-nya quantity-nya 24 dan AC-nya adalah 15. Kalau sudah begini, kita klik adjust inventory. Kemudian untuk default adjust account-nya kita pilih merchandise inventory. Klik continue, opening balance, maka akan keluar seperti ini. Kita tinggal tulis aja untuk harga unit cost-nya berapa sih. Untuk TV-nya kan 15 juta. Kita tulis aja di sini 15. Kita tulis 15 juta. Gini. Nah, untuk amount-nya nanti dia akan otomatis nih 360 juta sama dengan jumlah yang ada di sini. Kemudian di bagian unit cost untuk AC-nya berapa? 20 juta. Tulis aja 20 juta. Enter. Maka untuk amount-nya nanti juga akan menyesuaikan sebesar 300 juta. Sama ya, 300 juta. Kita klik record. Oh sebentar, sebelum kita klik record, kita harus mengisi dulu nih untuk date sama memonya. Ketika
kita sudah ini ya teman-teman, sudah terinput semuanya. Di bagian tanggal kita tuh ngisinya dengan tanggal awal transaksi di bulan ini. Kan ini kita transaksinya bulan 12 ya, jadi awal tanggalnya adalah 1 gitu ya. Bulannya berarti 12. 1 Desember tahunnya 2011. Untuk memonya adalah kita bisa tulis saldo awal persediaan barang, bentar. Saldo awal persediaan barang dagang. Ini ya. Ketika sudah kita tulis, kita klik record. Sudah teman-teman, begitu caranya. Nah kemudian gimana caranya kita bisa tahu gitu kan ya, untuk data-data yang udah kita masukkan, tetap di tab inventory, kita pilih transaction journal. Nah, kita di sini tinggal ganti aja tanggalnya 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011. Kita klik enter gitu ya, kita klik all. Maka ini adalah data yang sudah terinput seperti itu ya teman-teman. Lalu kita close. Jadi begitu cara untuk entry data neraca saldo, kemudian entry data customer, entry supplier, dan inventory. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for next video.